Mari kita lihat ilustrasi pabrik roti sari manis ini. Misalnya, pabrik akan memperluas bangunannya untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk investasi ini, tentu pabrik akan memperhatikan apakah rencana ini layak untuk meningkatkan produksi. Apa biaya investasinya? Jangka waktu pengembalian dana investasi. Sehingga berapa pendapatan tiap tahunnya? Apakah pendapatan tersebut dapat memenuhi kriteria pengendalian dana investasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas berikut ini. Jadi, pengertian capital budgeting adalah rencana investasi untuk jangka panjang dan proyeksi aliran kas masuk selama periode yang akan datang. Mari kita lihat diagram alur capital budgeting ini. Mulai dari modal, yaitu investasi modal yang digunakan untuk produksi yang hasilkan laba. Investasi tersebut digunakan untuk mendukung siklus usaha yang akan menghasilkan laba. Nah, laba di tahun tersebut direncanakan sebagai pemasukan akan mengembalikan dana investasi tersebut. Dari pembahasan tentang pengertian tersebut, maka kita dapat membaca bahwa karakteristik capital budgeting adalah investasinya besar, jangka panjang, dan merupakan prioritas utama. Sehingga harus fokus pada jumlah investasi, jangka waktu investasi, dan pengembalian investasinya. Untuk itu harus dilakukan penilaian capital budgeting yang ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya pabrik roti sari manis lakukan investasi dengan membeli mesin seharga 50 miliar rupiah untuk jangka waktu investasi selama 5 tahun. Dan direncanakan setiap tahunnya pemasukannya adalah sebesar 15 miliar. Nah, jumlah pemasukan tiap tahunnya itu harus dihitung dengan time value of money. Yang prinsipnya adalah nilai money today lebih besar daripada nilai money tomorrow. Mari kita bahas tahapan capital budgeting. Tahap pertama adalah ide atau gagasan suatu proyek atau investasi. Tahap kedua adalah menentukan biaya atau nilai investasinya. Tahap ketiga adalah menentukan struktur modal atau capital structure. Tahap keempat adalah menentukan biaya modal atau cost of capital. Salah satunya adalah dengan membandingkan dengan bunga deposito bank. Tahap kelima adalah memperkirakan aliran kas atau cash flow yang diharapkan dari investasinya, termasuk nilai akhir aktiva tetap yang dibeli. Tahap keenam adalah estimasi risiko dari aliran kas investasi. Berikut mitigasi risikonya. Tahap ketujuh adalah menghitung aliran kas masuk yang direncanakan dengan menggunakan nilai waktu uang atau time value of money. Tahap ke-8 adalah mengevaluasi kelaikan investasi dengan memperhatikan nilai sekarang dari aliran kas yang direncanakan dibanding dengan biaya investasinya. Total nilai pemasukan kas harus lebih besar dibandingkan dengan biaya investasinya.